Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufia FF dengan nomor 1176. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kasus mafia tanah di lingkup ATR atau BPN. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut, kenapa kita membahas permasalahan mengenai mafia tanah di lingkup ATR atau BPN? Jadi, karena akhir-akhir ini kasus mafia tanah itu kembali muncul ke permukaan setelah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya itu berhasil mengungkap mafia tanah di ruang lingkup Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional (ATR BPN). Nah, jadi mungkin kita bertanya apa itu mafia tanah? Jadi mafia tanah ini adalah individu, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertahanan. Nah, pada presentasi kali ini ada 3 yang akan kita bahas nantinya, yaitu yang pertama ada modus mafia tanah, kedua solusi menurut para ahli, ketiga opini pribadi saya. Yang pertama kita masuk pada modus dari mafia tanah. Jadi, menurut opini atau pendapat para ahli, itu terdapat beberapa modus mafia tanah di lingkup ATR atau BPN. Di antaranya yang pertama, para pelaku bekerjasama dengan pegawai BPN mencari tanah yang sudah bersertifikat. Setelah itu, mereka akan menerbitkan akta jual beli AJB atau akta peralihan palsu atas tanah tersebut. Kedua, para mafia tanah bekerja sama dengan oknum pegawai pemerintah daerah dalam mencari tanah-tanah yang belum diurus sertifikatnya, yang nantinya tanah tersebut akan diambil alih. Nah, setelah menemukan target sasaran, para pelaku itu akan bekerja sama membuat dokumen bukti kepemilikan tanah palsu sebagai pembanding atas dokumen yang dimiliki oleh korban. Nah, dalam hal ini, para pegawai BPN itu berperan dalam membuat gambar ukur atau peta bidang palsu atas tanah yang belum bersertifikat tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan program pemerintah, yaitu program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Jadi menurut Hadi Cahyanto, dalam pengurusan PTSL, itu ada beberapa sertifikat yang dipalsukan, di mana nanti sertifikat palsu ini akan diberikan kepada masyarakat. Sedangkan sertifikat aslinya itu diendapkan untuk dimainkan oleh mafia tanah. Jadi data di dalam sertifikat itu akan diganti, baik itu ganti nama, ganti luas, ganti alamat, ataupun dialihkan. Nah, modus ini sudah pasti melibatkan internal dari BPN. Yang keempat, mengakses secara ilegal data kepemilikan tanah yang tercatat di sistem komputerisasi kerja pertahanan atau KKP Kementerian ATR BPN. Jadi para tersangka itu menggunakan akses ilegal di mana mereka dapat melakukan input data, melakukan autentikasi dan validasi perubahan data lahan. Lalu apa solusi menurut para ahli? Pertama, menurut T. Hari Prihantoni, ada beberapa cara agar masyarakat bisa terhindar dari berbagai modus kejahatan mafia tanah. Ini dengan menandai dan memberi batas tanah yang sudah dimiliki. Kedua, menyimpan sertifikat tanah sebaik mungkin, sehingga tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Selain itu, apabila masyarakat memiliki masalah, kendala, ataupun keluhan terkait dengan pertahanan, itu bisa membuat laporan secara daring ke seluruh akun media sosial Kementerian ATR BPN. Lalu menurut Hadi Cahyanto, untuk pemberantasan mafia tanah dapat berjalan dengan baik dengan memperkuat 4 pilar, yaitu Kementerian ATR atau BPN, Badan Peradilan, dan pemerintah daerah. Ia juga mengatakan bahwa berbagai upaya itu telah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk memerangi mafia tanah, yaitu dengan memperbaiki administrasi pertahanan untuk meminimalisir sengketa dan konflik serta mempersempit ruang gerak mafia tanah. Dan yang ketiga, itu menurut Dian Cahyaningrum. Pertama, menindak tegas para pelaku mafia tanah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Kedua, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat. Ketiga, meningkatkan kerjasama atau koordinasi antar aparat dalam menangani dan memberantas mafia tanah. Keempat, melakukan sertifikasi tanah sebagai bukti kepemilikan tanah dan hak seseorang atas tanah. Kelima, meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga dan melindungi tanahnya. Lalu bagaimana dengan opini saya pribadi? Menurut saya, dengan adanya pemberitaan mengenai mafia tanah, itu setidaknya dapat membantu masyarakat untuk waspada dan ikut andil dalam menindak tegas para mafia tanah yang masih berkeliaran. Karena maraknya mafia tanah hingga saat ini tentu sangat meresahkan dan merugikan korbannya. Untuk itu, mafia tanah haruslah segera diberantas. Selain itu, pemerintah perlu mensosialisasikan terkait tanah kepada masyarakat, seperti penggunaan ATR atau BPN GIS, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut. Dan begitu, publik diharapkan bisa turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.
Baiklah, sekian dari pembahasan mengenai mafia tanah dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.